Awal mula dan cikal bakal dilakukannya rekrutmen karyawan. Munculnya suatu proses interview selalu dimulai dari kebutuhan perusahaan. Baik kebutuhan untuk mengisi posisi kosong saat ini, atau kebutuhan berdasarkan rencana pemekaran organisasi untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan perusahaan. Setiap perusahaan yang baik wajib memiliki dan terus mengembangkan bisnis prosesnya. Bisnis proses inilah yang akan menentukan struktur organisasi. Jika bisnis prosesnya terus di-upgrade, maka struktur organisasinya otomatis akan terus ter-upgrade. Struktur organisasi akan menentukan posisi-posisi kerja dan jabatan-jabatan kerja dalam perusahaan. Dari setiap posisi kerja dan jabatan kerja ini, perusahaan wajib menyusun job description. Calon karyawan yang akan menempati masing-masing job description ini harus memenuhi kualifikasi dan syarat-syaratnya, seperti pengalaman kerja, pendidikan formal dan informal, keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan agar kelak mampu melaksanakan job description beserta target-targetnya dengan baik. Belakangan ini sedang hits di kalangan perusahaan terkait proses pencarian kandidat maupun pengembangan diri pegawai dengan menggunakan kompetensi base, yakni pemilihan kandidat berdasarkan kompetensi yang sesuai dan relevan dengan posisi atau jabatan kerja yang dibutuhkan perusahaan. Begitu juga dengan mengembangkan pegawai yang sudah diterima kerja. Mereka perlu di-upgrade rutin kompetensinya agar lebih relevan, lebih bagus lagi untuk posisi yang telah ditempatinya sekarang. Misal, seseorang bisa sukses bertugas sebagai sales kalau dia memiliki kompetensi human relation, communication, service excellence, self-confidence. Kompetensi-kompetensi ini kemudian dituangkan dalam bentuk behavior indicator. Bagaimana Anda bisa mengatakan kalau orang ini punya kepercayaan diri yang baik? Cara ngetesnya bagaimana? Apakah tes tertulis? Bukan, karena semua orang bisa ngaku-ngaku kalau dia memiliki rasa percaya diri yang baik. Cara seperti ini salah. Cara yang benar adalah dengan melakukan penilaian atau pengetesan dalam bentuk perilaku, pengujian behavior indicator. Dalam interview pun demikian. Sebagai interviewer, kita dituntut untuk menggali dan berusaha mengetahui masalah-masalah kompetensi interviewee dengan cara memunculkan perilaku-perilaku interviewee tersebut. Teknik pengumpulan data ini bisa menggunakan metode target selection atau DDI, behavioral event interview, behavioral based assessment, leaderless group discussion, yang kesemuanya itu menggunakan pendekatan yang sama, yakni pendekatan perilaku. Gunakanlah metode-metode yang tadi saya sebutkan pada perusahaan kita juga. Kenapa kita membutuhkan indikator perilaku? Karena indikator perilaku masa lalu interviewee dapat memprediksikan perilaku yang akan datang apabila interviewee itu diterima kerja di perusahaan kita. Jadi tujuan kita menginterview seseorang adalah agar ia menceritakan pengalamannya di masa lalu, apa yang dilakukannya pada saat itu, perilakunya seperti apa. Kalau perilaku itu sesuai dengan kompetensi yang kita butuhkan, berarti kita bisa memprediksikan yang bersangkutan itu nantinya kalau bekerja di tempat kita, dia juga akan memiliki perilaku yang sama. Perilaku yang kita pilih harus mampu menggambarkan kompetensi yang dibutuhkan. Contohnya perilaku sebagai sales. Di tempat lain, interviewee bisa menunjukkan perilaku menjelaskan ke konsumen dengan baik. Dia bisa menunjukkan perilaku menghandle keluhan dengan baik. Dia bisa menunjukkan perilaku memuaskan atau menservis konsumen dengan baik. Berarti dia cocok dengan kebutuhan kita untuk posisi sales. Pertanyaannya sekarang, bagaimana cara kita menggali agar perilaku-perilaku itu dimunculkan oleh interviewee pada saat interview? Kita dapat mengungkapnya dengan proses interview dan tes lapangan yang terencana dengan baik. Interview yang baik dapat mengungkap data perilaku interviewee secara verbal, yakni konteks dan konten yang diceritakan olehnya. Kemudian secara vokal seperti intonasi, penekanan, tinggi rendah nada, serta visual seperti cara dia mengatakannya, gerak-gerik tubuhnya, dan lirikan matanya. Dalam proses interview ini, kita harus waspada. Kita tidak boleh menerima mentah-mentah atau percaya penuh segala informasi yang disampaikan interviewee, karena bisa saja dia memberikan data palsu atau data cacat. Kita harus punya kemampuan menggali dan menyeleksi, serta merecord data yang akurat saja sebagai bahan pertimbangan diterima atau tidaknya pelamar kerja itu di perusahaan
peserta. Tugas profesi, update-lah rutin bisnis proses dan struktur organisasi perusahaan 1 bulan 1 kali pada saat rapat manajemen bulanan. Rumuskan bersama job description, indikator penilaian kinerjanya, struktur gaji dan aneka bonusnya, fasilitas kerja yang akan diterimanya, serta kualifikasi dan syarat-syarat kerja seperti pengalaman kerja, pendidikan formal dan informal, keterampilan dan kompetensinya. Susun dan sepakati pengupdatean ini semua 1 bulan 1 kali bersama jajaran manajemen atas. Publikasikan ke seluruh perusahaan. Siapa tahu ada karyawan lama yang sukarela dimutasi untuk mengisi posisi baru tersebut sebelum menempatkan karyawan baru.